Halo semuanya, kembali lagi dengan Rudy di sini. Ya, hari ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara membuat filter Instagram. Di video ini saya tidak akan membuat filter, tetapi saya akan mengajari kalian bagaimana cara membenarkan aspek rasio. Yang saya maksud adalah jika ukurannya potret seperti ini, dia tidak akan berubah size-nya, dan jika kita landscape atau wide, dia tetap sama seperti ini, tidak akan berubah. Dan kalau kalian ingin lebih sempurna lagi, lebih perfect lagi landscape-nya, seperti yang akan kalian lihat ini. Nah, di sini gede ya. Kalau saya potret, dia masih tetap besar seperti ini, dan saya wide tetap seperti ukuran pada potret. Jadi tidak ada perubahan ukuran di sini. Oke. Ini masalah yang sering terjadi jika kalian menggunakan rectangle dan hal-hal yang ingin kalian replacement ke kamera tekstur gitu. Ini problem dari rectangle ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan rectangle. Yang kita gunakan adalah screen output. Screen output ini mengganti rectangle. Jadi rectangle itu nggak dipakai kalau untuk aspek rasio seperti ini. Oke, aspek rasio ini hanya fix di version Spara Studio yang 96 ya. Jadi kalau di bawah 96 itu tidak akan bisa dan tidak akan bekerja gitu. Bisa bekerja tapi hanya potret saja. Kalau di version V96 ini sudah dibenarin. Jadi sudah bisa wide dan potret, landscape potret, dan tidak ada perubahan. Kalau saya sambungin, saya akan pakai kodok frame di sini ya. Yang terjadi akan seperti ini. Tetapi hilang, kenapa hilang? Karena saya memakai ukuran landscape. Kalau saya ganti X-nya ke sini dan Y ke sini, dia akan mengikuti ukuran potret. Dan kalau landscape, dia juga bisa landscape. Cuman frame ini bakal ya seperti ini yang kalian lihat. Gimana cara membuatnya? Mari simak video berikut ini. Oke, bagi kalian yang lagi kebingungan, kenapa di setiap device ukuran rectangle-nya itu berubah-ubah, tidak sesuai di HP kita sendiri gitu. Karena kan di setiap HP tuh aspek rasionya itu beda-beda. Misalkan di iPhone, di Android, dan lain-lain tuh pasti ukuran beda-beda ya. Jadi bagaimana agar semua device itu kompatibel dengan filter kita, ukuran filter kita? Caranya kita menggunakan screen output, tapi kita tidak akan menggunakan rectangle. Jadi kita ke device, kalian tinggal create saja di sini. Oke, kita hanya menggunakan screen output saja di sini, seperti kalian lihat. Dan skin render pass ini bisa kalian hapus. Oke, ini kita sambungin kamera tekstur ini ke screen output, seperti ini jadinya. Ini kita pause saja. Oke, bisa kalian lihat di sini. Seperti ini pengaturannya. Ini adalah defaultnya. Kita tinggal menambahkan mix untuk beragam ukuran. Ini mix akan menjadi patokan kita untuk ke potret dan landscape. Kalian tinggal sambungin saja ke sini. Seperti ini jadinya. Oke, untuk ukuran size device-nya agar sempurna, biar lebih kelihatan, saya akan memakai UV tester ya. Oke, di sini saya akan memakai UV tester untuk mencek apakah ukuran ini sudah benar apa kagak. Kita tinggal sambungkan saja ke sini, lalu kita cari yang namanya tekstur transform. Sambungkan ke sini dan sambungkan ke sini. Lalu kita ke alpha mix, kita ganti ini ya 0,3. Oke, seperti yang kalian lihat. Ini kita ganti ke reachable window ya. Dia tidak akan mengikuti ukuran, alhasil seperti ini. Resolusinya jadi kecil ya. Kalau gini resolusinya jadi kecil juga. Dan ukuran pastinya tuh ya segini aja. Nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein, nggak bisa dipotret seperti ini. Oke, ini belum fix, jadi kita akan menggunakan device, screen size dari device ini. Kalau kalian nggak ada ini, kalian bisa ke sini, device. Ini saya hapus saja device. Kalian tinggal create ini product patch. Oke. Jika misalnya pas Spara Studio kalian itu lagi bug gitu ya, jadi tidak ada device dan kalian tidak tahu di mana device-nya di sini, kalian bisa cek aja ya. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari unpack di sini. Kita cari yang namanya unpack. Kita ganti
unpack ini ke vektor 2. Lalu kita cari namanya default dan value. Kita sambungkan dengan cara mensilang 2 ini. Kalian akan melihat perubahan ukuran dari height dan lebarnya, tinggi dan lebarnya. Lebarnya 1000, tingginya 300-an ya. Kalau kita ke potret, lebarnya 300 dan tingginya 900. Ini menjadi patokan kita untuk ukuran ya. Dan sini belum fix nih. Oke, setelah itu kita akan mencari 2D transform pack. Ini terlalu maju ya, kita taruh belakang. Kita cari namanya 2D transform pack. Ini menjadi patokan kita untuk kita ingin ukuran kita mau di portrait atau di wide. Ini kita sambungin value ini ke scale, lalu sambungin ke transform seperti ini. Lalu kita cari pack di sini, sambungin ke sini, lalu ganti ininya ke vektor 2 dan refresh. Kita ganti pivot ini ke 0,5. Ini 0,5. Seperti ini pengaturan, dan pack ini kita taruh di 1. Oke, seperti kalian lihat. Ini ukuran landscape. Kita ganti. Nah, yang terjadi adalah dia sangat kecil sekali ya. Maksud saya ini ukuran potret. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita kekurangan bahan dari sini. Caranya kita ke tekstur ini. Misalnya kalian ingin bikin Polaroid gitu ya. Kalian ke aset kalian, ke material kalian. Kalian pergi ke tiling mode ini. Dari claim ini kita ganti ke repeat. Seperti lihat. Repeat 1 ini, yang U ini kita gunakan agar dia bisa memanjang. Dan yang tilt mode ini untuk ke atas atau height. Coba kita buat height, yang di atas dia akan kosong seperti itu, dia tidak kelihatan ya. Jadi kita ubah ke V-tiling ini ke repeat. Nah, di saat kalian mengubah ukuran, dia akan tetap sama, tetapi resolusinya itu jadi turun ya, menurun. Ini seperti 240p gitu. Jadi resolusinya tidak seimbang kalau dibikin seperti ini. Kalian nggak bisa lihat apa-apa kan? Ya, resolusinya turun. Untuk menanganinya kita akan membuat satu lagi unpack dan pack ini. Kita copy aja dua-duanya ini. C plus V. Nah, kan kalian lihat adalah seperti ini. Lalu kalian ganti yang value ini, tarik linknya ke bawah, dan ini taruh di angka 1. Kalian ubah ke scale. Oke, mari kita lihat apa yang berubah di sini. Oke, sepertinya ada yang miss di bagian unpack ternyata. Ini kita sambungin lurus seperti ini ya. Apakah yang terjadi? Apakah resolusinya menjadi baik? Ya. Untuk scale atau wide, resolusinya menjadi lebih tajam ya, lebih high. Tapi untuk portrait dia malah turun resolusinya. Jadi ini bisa dibilang ini unpack untuk wide, ini portrait. Tetapi kita ingin dua-dua ini bisa aktif gitu. Jadi kita pengen dua-duanya tuh ada gitu di transform ini. Caranya kita menggunakan if then else. Ya, seperti ini. Kita pengen portrait dan white-nya itu tetap sama resolusinya. Kalau ke white kan resolusinya tetap bagus ya, tapi kalau ke portrait dia malah turun resolusinya. Jadi kita menggunakan if dan else jika kalian ingin dua-duanya itu kepake. Sebagai contoh seperti ini. Ini bisa kalian sesuaikan dengan filter kalian ya. Jika kalian ingin membuat filter tapi kalian filternya ingin portrait, ya udah. Ini yang unpack portrait ini kalian sambungin lagi ke scale. Jadi ini kalian bisa membuat filter khusus portrait. Tetapi kalau ingin kalian pack seperti ini, sambungin saja ke sini scale. BTW ininya kok hilang ya? Oh, astaga.
ngebug nih. Ya, ketika kalian ingin ke white, kalian tinggal sini aja. Jika kalian ingin membuat filter white, ya seperti ini lebar. Ya, ini tergantung kalian ya. Dan jangan lupa ukuran gambar dari tekstur ini harus sama ya. Harus dimensinya itu 1024 dan kali 1024. Untuk mengatur ukurannya kalian bisa ke Photoshop untuk mengganti ukurannya ya. Pokoknya jangan sampai ada tanda peringatan di sini. Jangan sampai ada tanda peringatan di sini. Contoh seperti ini. Mari kita cari yang ukurannya tidak sesuai dengan yang ada. Coba saya pakai ini. Nah, di sini ada tanda peringatan. Kalau misalnya ada kayak gini, ukuran seperti ini tidak bisa dipakai ke seluruh filter ya. Kalau bisa kalian ubah ke 1024. Saya punya salah satu yang sudah 1024 kodok frame yang ini. Nah, di sini tidak ada peringatan ya. Kalau di sini ada. Kalau misalnya ada peringatan gini, kalian harus mengubah dimensinya ke 1024 seperti ini. Nah, kalau ada peringatan gini tidak bisa dipakai, kalian bisa baca di sini non power up to text to have limit option. Jadi dibatasi ya. Jadi ini kita akan memakai ukuran 1024 seperti itu. Jelas ya di sini ya. Harus 1024 ukurannya. Jadi kalau kalian mau ngikutin seperti saya, tetapi ukuran tekstur ini di bawah resolusi atau di bawah 1024, ya percuma gitu. Kalian nggak bakal bisa mengikuti step saya ini. Oke, mari kita lanjutkan cara menggabungkan potret dan landscape ini. Seperti ini, kita cari yang namanya greater than. Lalu kita cari namanya value. Kita ganti value ini ke number, dari number ke boolean. Kita pause dulu. Lalu kita sambungkan unpack ini ke sini dan ini ke sini. Oke, seperti kalian lihat. Di sini tidak ada checklist ya, tetapi kalau kita benarkan dia akan checklist. Ini ukuran benar ya. Kalau dia checklist berarti ukurannya benar, tetapi kalau gini salah. Itu salah ukuran. Untuk mencek apakah ini bisa kompatibel ke seluruh device. Oke, di sini ada yang miss. Kalian bisa menggunakan satu unpack saja. Unpack ini bisa kalian hapus. Kalian pakai unpack portrait. Taruh di sini saja. Dan ini bisa. Jadi ini unpack apa ya? Ukuran lah, semua ukuran. Nggak tahu bahasa Inggris saya. Pokoknya seperti ini. Lalu sambungin ke condition. Value-nya ini seperti ini. Lalu sambungin yang pack ini ke then dan yang ini ke else. Lalu if the else ini sambungin ke scale. Kalian bisa lihat ada yang berubah? Ya, ada. Jadi kalau kita taruh di white, dia tidak akan berubah resolusinya. Dan kalau kita taruh di portrait, resolusinya tidak akan berubah. Tetap high resolution. Ini khusus untuk ukuran portrait. Atau enggak, kalau kalian ingin ini lebih rapat lagi, pixel ya. Sini kan lebar-lebar ya pixel ya, bisa kalian lihat. Kalian tinggal ke greater than. Ini X ini taruh di bawah greater than. Tinggal dibolak-balik aja sih. Ya, ini lebih high resolution ya. Bukan lebih rapat aja pixel ya. Seperti ini. Akan saya balikan ke mode resolution ya. Oke, bisa kalian lihat ya. Tidak ada perubahan. Coba kita sambungin ke kodok frame. Apa yang terjadi jika kita mengganti ke kodok frame? Oke, frame-nya apakah akan keluar dari ini rectangle ya? Coba kita cek apakah akan keluar. Ya, oke, dia akan keluar. Kalau misalnya keluar seperti ini, kalian tinggal ganti saja yang ininya. Y-nya ke sini. Salah, X-nya dia bawah,
dan Y-nya di atas. X di bawah, Y-nya di atas. Oke. Apakah yang terjadi? Coba kita potret. Masih tetap ada ya, tidak di luar frame. Oke. Tetapi di sini ada yang aneh. Di sini kosong ya. Seperti yang saya bilang tadi, jika ini kosong, kalian tinggal main saja di tiling modenya ini. Dari claim kalian ganti ke repeat. Seperti ini. Jadi dia akan membentuk banyak frame untuk landscape ya. Ya, pokoknya kalian ngerti lah sampai sini ya cara membenarkan aspek ratio. Oke, setelah itu kalian bisa group patch ini. Jika kalian nggak mau ribet, kalian bisa group saja dari unpack sini ke sini. Ya, klik kanan, group, beri nama ini menjadi patch fix aspect ratio. Lalu klik kanan. Kalau kalian ingin menjadikan ini sebuah patch, jadi kalian tidak perlu bikin-bikin lagi. Kalian tinggal klik kanan, convert patch to asset. Oke, jadi ada patch. Dan jika kalian ingin mencari patch-nya ada di mana, kalian tinggal ke folder ini, Repo in Explorer. Oke, di sini tempat kalian menyimpan patch buatan kalian sendiri. Buat yang gak mau ribet, kalian bisa download saja patch yang sudah saya buat ini. Linknya ada di deskripsi. Kalian bisa download ya. Ini bisa kalian combine dengan Flickr Free, bisa kalian combine dengan Kodak Filter, bisa kalian combine dengan Polaroid, bisa kalian combine dengan film grain gitu. Saya rasa tutorial cara membuat aspek rasio ini bisa di seluruh device. Sudah cukup ya, sampai sini saja. Next, akan saya update lagi pembaruan dari patch fix aspek rasio ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next video. Goodbye. Ciao. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. See you on the next video. Goodbye. Ciao.